Anda masih bersama TV Desa Flotim, Perekat Jati Diri Bangsa. Data tentang IDM. Ini data yang sangat besar, sangat luas. Kita mengetahui ada sekitar 1.400 pertanyaan di dalam IDM, dan tim dari Pusdatin sudah melakukan koreksi-koreksi kalau ada data yang dinilai menyimpang, dicek dan sebagainya begitu. Sehingga contohnya pada tahun ini itu kita sudah bisa mengetahui berapa jumlah BUMDes di Indonesia, yaitu 62.000. Nah, kalau dilihat untuk tahun 2023, paling tidak sudah ada data desa sebanyak 74.276. Ini bagian dari data dasar, ya, data dasar yang bisa dibagi pakai oleh berbagai pihak. Jadi kalau kerabat desa sekalian, rekan-rekan sekalian, kepala desanya memerlukan berbagai data tentang desa, dan termasuk ada kalanya kepala desa membutuhkan data desa sampai level kecamatan atau kabupaten, karena visi dari kepala desanya itu untuk kolaborasi antar kecamatan dan kabupaten. Ada satu desa di Bandung misalnya ya, yang sudah mulai berpikir kita harus bersama-sama dengan desa lain. Nah, tentu saja dengan demikian membutuhkan data level kecamatan ya, data desa-desa di satu kecamatan atau satu kabupaten. Nah, itu bagian dari layanan yang akan diberikan jauh diminta begitu ya, disampaikan data-data tersebut. Kemudian jangan lupa juga bahwa di dalam IDM ada hal yang menarik, yaitu mengenai rekomendasi. Rekomendasi ini kalau dilihat di dalam aplikasi itu tentu saja di sini rekomendasinya satu persatu desa. Tapi melalui komunikasi antar server menggunakan API tadi, itu berpeluang untuk setiap daerah itu misalnya satu perusahaan ingin membuat CSR yang memang berdampak bagi desa-desa di sekitar perusahaannya. Nah, dia bisa melihat rekomendasi untuk masing-masing desa, untuk seluruh desa di sekitar perusahaannya. Misalnya perusahaan itu 3 kecamatan gitu, dan kemudian menyampaikan ke Kementerian Desa kebutuhan untuk mengetahui bagaimana apa yang harus dilakukan desa-desa itu. Nah, bisa disampaikan yaitu rekomendasi untuk masing-masing desa tersebut. Karena kalau menggunakan server itu bisa dirumuskan dalam satu, katakanlah misalnya kalau perusahaan tidak menggunakan API, karena API itu artinya harus memelihara server dan itu bukan biaya yang murah gitu. Kalau tidak banyak gunanya gitu kan. Jadi efisiensinya bisa rendah kalau hanya punya server, tapi tidak bisa digunakan gitu ya. Jadi makanya kemudian bisa aja bentuknya adalah memberikan Excel yang isinya rekomendasi dari masing-masing desa di wilayah perusahaannya. Atau kalau Pemda sudah jelas lah, ingin mengetahui rekomendasi level kabupaten, level kecamatan, atau mungkin desa-desa tertentu karena dia masuk kawasan tertentu, misalnya mengambil desa wisata, misalnya dinas pariwisata di
atau kabupaten. Nah, desa-desa wisata ini apa saja yang harus dilakukan untuk perumusan program dan kegiatan berikutnya gitu. Nah itu eh, data seperti ini sudah bisa digunakan berbagai data dari Kementerian Desa gitu. Kemudian eh, informasi-informasi yang lain kalau kita lihat di dalam data ini ya, itu kan sebetulnya kalau kita lihat di dalamnya itu datanya relatif lengkap. Jadi dari data kondisi geografi sudah pastilah, topologi gitu, kemudian lingkungan alam termasuk bencana sekarang sering disatukan gitu, kemudian kependudukan, kesehatan, baik orang maupun layanan, karena di dalam data ini ada data yang sangat uh, lengkap sampai ke level konvergensi stunting. Jadi uh, di, dilihat lebih jauh ya, identitas desa, geografi, topologi, demografi, berapa yang miskin dari desa ya, dan yang tidak gitu. Kemudian kesehatan, fasilitas kesehatan maupun petugas-petugas kesehatan, kemudian fasilitas pendidikan maupun petugas-petugasnya, lingkungan-lingkungan sosial, kemudian permukiman, lalu ekonomi, ekologi, aktivitas desa ini mencakup hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah desa, termasuk misalnya program khusus sekarang ditambahkan di dalamnya seperti desa wisata begitu. Kemudian kerjasama desa serta pendapatan desa. Meskipun versi terakhir sesuai permintaan dari lapangan ini pendapatan desa kemudian tidak ingin dikoneksi ke Monef dana desa, sayang sebetulnya. Tapi jadinya ya kalau menurut kami sih khusus pendapatan desa nanti kita sampaikan yang dari Monef dana desa. Nah ini berbagai aspek data dasar desa yang bisa disampaikan kepada publik. Ya, tentu saja disampaikan itu ya ada aturannya. Misalnya eh, permintaan itu oleh lembaga yang memang berbadan hukum dan sebagainya begitu. Kecuali pemerintah desa itu sudah pasti langsung pemerintah daerah, pemerintah desa sudah pasti. Nah, swasta jika membutuhkan juga bisa seperti itu. Nah, di samping data yang sifatnya level desa, sebetulnya sekarang di dalam di dalam IDM itu ada data by name by address. By name by address itu perangkat desa, jadi nama, nomor telepon, ya sampai NIK. Itu dari kepala desa sampai ketua RT, kemudian perangkat desa itu juga dari kepala desa sampai kadusnya, kemudian bagaimana siapa saja keluarga yang rumahnya masih tidak layak huni, kemudian rumahnya belum berlistrik, kemudian ya level BUMDesnya, siapa yang terkena stunting dan sebagainya. Ya. Untuk data individu, jelas ini membutuhkan izin dari desa itu sendiri. Nah, izin dari desa ternyata juga tidak terlalu sulit kalau itu dibutuhkan oleh Pemda, karena Pemda bisa mengumpulkan ide itu apa namanya uh, bahwa kepala desa membolehkan datanya dipakai bersama Pemda itu nggak terlalu sulit kiranya untuk level kabupaten ya. Untuk level provinsi yang jelas sulit. Karena jumlah desanya bisa bisa ribuan. Jadi kalau untuk data BNB address tetap bisa diakses, tapi dengan syarat disetujui aksesnya oleh desa. Dan itu caranya sebetulnya tidak sulit. Kalau bagi pemerintah daerah mengumpulkan kepala desa, menyepakati ada tanda tangan kepala desa ditambah dengan cap dari desa gitu.
Nah, sudah beres seperti itu. Ya. Kemudian data dasar yang lain itu berkaitan dengan badan usaha milik desa. Tentu saja bukan hanya data yang bisa dilihat umum seperti BUMDes, ada berapa yang sudah berbadan hukum, mana yang belum, peringkatnya pada level apa. Enggak hanya seperti itu. Dalam kaitan berbagi pakai data, ini juga sama. Kalau BUMDesnya itu sepakat berbagi pakai data karena memang untuk pembangunan, ini contohnya di Jawa Timur, kemudian ada klinik BUMDes yang di situ melihat BUMDes ada masalah apa dan sebagainya. Ada juga dari lembaga swasta atau lembaga masyarakat kita mengetahui misalnya bumdes.id, ya, Sinkor itu sangat aktif untuk apa namanya itu untuk mengembangkan BUMDes. Kemudian juga ada perbankan tadi misalnya BRI, BNI gitu yang memang punya apa namanya penilaian kinerja di internalnya itu berkaitan dengan BUMDes. Jadi tentunya akan perlu data lebih detail. Tentunya akan perlu data lebih detail. Jadi data mungkin struktur organisasinya saya nggak tahu, kalau ini mungkin nggak terlalu penting kecuali nomor HP supaya bisa mudah dihubungi. Kondisi perkembangan bulan per bulan ini akan dihitung dari laporan keuangan bulanannya, dan kemudian aspek-aspek yang lainnya, aspek-aspek untuk promosi bersama dan sebagainya ini menarik. NPWP tentu saja tidak. Nah, yang kiranya juga sangat penting itu adalah KBLI. KBLI dari masing-masing BUMDes atau nanti ditambah dengan data terbaru mengenai barang dan jasa yang diproduksi BUMDes secara berkelanjutan. Jadi informasi seperti ini akan memudahkan banyak pihak untuk mengembangkan ekonomi desa, untuk bekerja sama dengan desa juga berkaitan dengan komoditas-komoditas tertentu begitu. Jadi aspek seperti ini juga bisa digunakan berbagi pakai, tapi karena ini dalam tanda kutip ini individu kelembagaan, seperti biasa kalau individu kelembagaan maka membutuhkan izin dari lembaga tersebut. Jadi bisa BUMDes atau bisa kesepakatan dengan pemerintah desa untuk berbagi pakai informasi di dalam BUMDes. Jadi ini bagian yang juga penting dan menarik. Dan kalau sudah masuk OSS, kemudian nanti misalnya ada yang masuk ke e-katalog dan sebagainya, itu informasi-informasi itu juga bisa digunakan bersama. Sehingga memang wujudnya adalah berbagi pakai data. Tapi dampaknya itu adalah ketika itu digunakan untuk pengambilan keputusan, ya istilah umumnya, tapi digunakan untuk jadi kegiatan, ya yang paling punya manfaat banyak ya pemerintah desa, masyarakat desa, lembaga desa, BUMDes misalnya gitu, di samping dari pihak luar tadi. Jadi ini juga contoh eh, data yang bisa data dasar di desa, di samping yang tadi tentang profil desanya, itu juga data mengenai ini. Ya. Kemudian berikutnya adalah sebagian dari permintaan data dari luar itu berkaitan dengan perkembangan pembangunan desa. Apa yang akan dibangun oleh desa. Nah, disitulah peran dari Monef Dana Desa. Jadi tentu saja kalau kelembagaan pemerintah jelaslah mereka butuh banyak. Tapi eh, Gus Salim misalnya Menteri Desa, PTT dan Transmigrasi itu sudah memikirkan satu apa namanya ide untuk menyampaikan meskipun pada sampai akhir tahun ini uh,
belum terlaksana ya, harusnya di awal tahun, tapi kemarin masih belum terlaksana. Tapi di awal tahun begitu APBD terkumpul, karena APBD terkumpul juga kemarin sampai di bulan Juni, jadi memang agak agak lambat gitu, agak lambat untuk disampaikan ke berbagai pihak bahwa desa di kabupaten ini, di provinsi ini, itu rencananya akan membangun ini. Gitu. Ya, jadi dengan demikian, semua pihak yang ingin mendukung desa itu sudah bisa mengetahui apa yang akan dilakukan oleh desa. Gitu. Ya. Dengan mengetahui apa yang sudah direncanakan oleh desa, maka proses untuk uh, melakukan konsolidasi kegiatan lapangan itu kemudian lebih mudah untuk dijalankan. Ya, di samping itu, jadi data yang tentu saja menarik dan penting adalah data APBDes. Ya. Karena di dalam data APBDes ini, uh, di dalamnya itu bisa sangat rinci dan khusus untuk keperluan kegiatan itu kemudian bisa ditunjukkan satu persatu APBD desa. Jadi yang paling penting justru seperti ini. Kemudian tagging dari tenaga pendamping profesional itu sangat sangat memudahkan ketika ada permintaan. Misalnya contohnya, sebentar lagi ini sedang ada permintaan tentang jalan desa. Ya. Kemudian dilihat secara global. Nah, hasil tagging dari tenaga pendamping profesional itu mempercepat proses mengambil data uh, jalan desa. Kemudian tentu saja karena sudah ada rincian seperti ini, maka mengambil kata kunci di dalamnya itu juga menjadi mudah gitu. Jadi mencari berapa yang membangun embung dan sebagainya paling tidak dari sisi perencanaan itu menjadi mungkin. Jadi ini juga data dasar yang siap untuk dibagi pakai dengan semua pihak. Harap kita pahami bahwa data-data seperti ini tentu saja membutuhkan tadi itu kesepakatan dengan desa berkaitan dengan eh, izin dari desa untuk berbagi pakai data ini. Ya. Kemudian selain itu tentu saja data SDGs desa yang sekarang kalau kita lihat sudah sangat sudah dipilah-pilah gitu ya. Dan pemilahan ini belum sepenuhnya selesai. Nanti kalau ada permintaan lebih lanjut pasti ditambah pemilahan yang lain. Ya. Jadi di sini ini kok tulisannya BUMDes maintenance ya. Betulnya ini harus diperbaiki karena BUMDesnya tadi sudah kita lihat ini bisa dibuka sampai ke dalam, jadi ya nggak maintenance mestinya. Nah, kemudian di sini ada berbagai berbagai data, ya. Penduduk, pekerjaan, agama, by name by address ada. Nah, karena by name by address seperti biasa perlu izin dari desa. Kemudian eh, hitungan-hitungan yang sangat mudah seperti ini juga bisa langsung dipakai. Jadi saat ini disiapkan API dari semua tabel ini, sehingga misalnya desa sudah punya website, kemudian hendak diisi ya, websitenya itu dengan tabel-tabel seperti ini, ya tinggal berbagi pakai data, sehingga otomatis akan muncul di website masing-masing desa itu. Jadi dengan demikian eh, ketika ada eh, banyak pihak melihat melihat desa, kemudian desa itu kalau dilihat di dalamnya ya eh, kondisi desanya langsung diketahui, ya. Seperti itu. Memang ada proses saat ini yaitu scheduler. Scheduler itu pengolahan yang di sebelumnya. Pengolahan itu setiap jam 1 sampai jam 2 malam ya. Tapi kemarin banyak pertanyaan, kemudian saya minta tim teknis mencek
schedulernya kok tidak jalan gitu. Makanya sedang proses perbaikan. Jadi sudah mengisi, kenapa kok nggak muncul hasil isian? Kenapa tidak ada perubahan dari apa namanya itu nilai eh, nilai dari edisi desa? Nah itu ternyata ada satu scheduler yang mati itu yang harus diperbaiki. Jadi itu yang sedang dilakukan. Nah selebihnya ya semua data dan hasil tabel-tabel ini dibuat API sehingga kalau siapa saja tidak hanya desa ya eh, yang sudah siap untuk menerima API ya nanti bisa langsung dilakukan gitu. Jadi semua tabel-tabel seperti ini. Ini tabel ini isinya satu persatu dari eh, setiap potensi ekonomi desa ini, bagaimana kondisinya satu persatu seperti itu. Jadi secara umum, Kang Iman, kerabat desa sekalian, Gus Panudi, jadi memang saat ini di Kementerian Desa paling tidak ya, itu memang sedang digalakkan proses untuk berbagi pakai data. Ini misalnya contoh apa saja yang bisa digunakan berbagi paket data, bantuan untuk orang miskin, kebutuhan pangan, jenis penyakit. Jadi nanti kalau kita mengetahui Bapak Presiden sudah memerintahkan ke Menteri Kesehatan untuk apa namanya itu mengobati warga negara yang sakit TBC ya karena TBC ini tergolong yang paling tinggi penyakit-penyakit kronis menaun yang tinggi. By name by address TBC itu ada di data SDGs desa. Jadi sebetulnya masuk akal bahwa harus ada kolaborasi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Desa, terutama karena basis datanya sudah siap kalau menggunakan SDGs desa. Lama sekolah, angka partisipasi murni dan kasar untuk sekolah, perpustakaan, asuransi berapa butuhnya, karena ada data siapa yang sudah dan siapa yang belum, kemudian listrik, pengangguran, permodalan, mitigasi bencana, pertanian, gotong royong, pekerja anak. Jadi banyak hal bisa dibagi pakai data ini, dan itu yang penting ada kesiapan di eh, pihak yang ingin menerima data, sekaligus kalau memang di eh, datanya itu baru, ya, maka memang setiap awal tahun biasanya kalau IDM itu ya ada proses sekitar sebulan nih, untuk memperbaiki data, untuk data-data yang agak aneh gitu, ya. Yang aneh yang yang lainnya begini, kenapa kok yang ini begitu? Misalnya contohnya ada BUMDes apa tidak? Ditulis tidak ada. BUMDes aktif atau tidak? Ditulis aktif. Nah, itu kan tidak konsisten. Itu yang kemudian dicek ulang di lapangan, betulnya kondisi lapangan seperti apa. Jadi kebijakan yang saat ini dikembangkan memang ada kebijakan untuk berbagi paket data, bukan sekedar karena tempatnya di BPI, bukan itu, tapi bahwa bangsa dan negara saat ini kalau ingin maju, dengan kita melihat kasus Singapura, kemudian Korea Selatan, sebelumnya tentu saja di Amerika Serikat kira-kira 10 tahun yang lalu gitu. Tapi kalau Korea Selatan dan Singapura ini agak dekat waktunya. Kalau Korea Selatan 2010, di Singapura agak lebih duluan 2004 gitu, sekitar gitu. Nah, sumber daya utama itu saat ini adalah data, karena eh, data bisa digunakan dengan efisien untuk pengambilan keputusan yang tepat gitu, ya. Nah, karena itu kemudian penyedia data yang besar, dalam hal ini Kementerian Desa gitu, ya harus sudah siap untuk memberikan data-data tersebut.
tentu saja dengan berbagai konsekuensi di dalamnya, termasuk tadi keamanan data. Nah, semua ini kalau lintas kementerian itu juga sudah mulai terkoneksi dengan Kementerian Desa. Contoh yang paling mudah tentu saja untuk pendaftaran BUMDes itu tidak mungkin terjadi tanpa lintas kementerian, meskipun saat ini ada tambahan lagi seperti biasa. Ini sudah dikerjakan, ada kebutuhan lagi dari lapangan atau masalah di lapangan, ya kita perbaiki lagi, kita tambah lagi seperti itu. Kemudian berbagai aplikasi dari luar juga sama diberikan dengan kementerian lain. Nah, sekarang tinggal saatnya untuk berbagi pakai dengan berbagai pihak lain. Desa kalau dia membutuhkan data sampai sekecamatan, sekabupaten juga disiapkan seperti itu. Kemudian berkaitan dengan yang lain ya juga sama. Nah, ini ada beberapa pertanyaan kalau di dalam chatroom ini, Kang Iman. Yang pertama, ya, untuk aspek teknisnya nanti kita diskusikan lebih lanjut. Aspek teknis untuk inputting data. Yang kita bicarakan pada hari ini kemudian koneksi data seperti Gus Aib ini menanyakan OSS NIB ya. Karena enggan urusan pajak, yaitu nanti ada hal yang lain ya. Jadi seperti biasa kalau kita entrepreneur ya selalu benefit dan cost gitu. Anda masih bersama TV Desa Flow Team, Perekat Jati Diri Bangsa.